Hukum berkurban. Hukumnya dasarnya ada 3. Pertama, sunnah kifayah. Artinya jika salah satu anggota keluarga kita ada yang berkurban, maka gugur tuntutan bagi anggota keluarga yang lain. Itu sunnah kifayah. Kalau anggota keluarga itu ada 5 orang, kemudian bapaknya yang kurban, maka yang 4 nggak sunnah lagi, gugur sunnahnya. Yang kedua, sunnah ain muakkad, yaitu untuk per individu dan sekalipun juga bagi yang sedang berhaji, dengan syarat bagi yang dihaji itu adalah Islam, mukallaf dan mampu. Kemudian hukum yang kedua adalah wajib. Kurban hukumnya wajib dengan 2 sebab. Pertama, sebab dia nazar. Kalau saya dapat rezeki, kalau saya punya duit, saya mau korban. Nah, itu nazar tuh. Kemudian masuk hari raya Idul Adha, dapat dia rezeki, uang, maka dia wajib harus mengeluarkan kurbannya, membeli ekor kurban. Atau lewat Idul Adha hari ke-11, 12 baru ada uangnya dia, maka dia juga wajib untuk mengeluarkannya. Atau meskipun juga ketika sudah lewat daripada hari tasyrik ternyata dia baru punya uang, maka ulama berbeda pendapat. Yang pendapat yang utama adalah dia harus mengqadha kurban tersebut, kurban wajibnya tersebut. Harus punya uangnya baru hari ke-14 boleh, namanya qadha. Pahalanya nggak sama dengan yang hari 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Itu kurban nazar. Kalau saya punya duit, saya bakal korban. Kalau saya sembuh dari penyakit, saya bakal korban. Itu nazar, mengucap kata. Yang kedua, sebab kurban itu hukumnya wajib adalah karena menentukan atau mengisyaratkan kepada hewan kurbannya. Ya, ini hewan kurban saya, begitu contohnya. Maka hukumnya jadi wajib itu hewan kurban, harus dia kurbankan. Atau kalau menurut Al-Habib Alwi Al-Attas atau Habib Alwi King, ditanya, mau kemana Pak Haji? Mau ke pasar, mau ke pasar hewan, ngapain? Beli korban, mau beli kambing korban, maka jatuhnya udah wajib, begitu kata Habib Alwi gitu ya. Mau kemana? Mau ke pasar, beli apa? Beli kambing buat korban, maka jatuhnya wajib. Kalau dia bilang mau kemana? Saya mau ke pasar beli kambing sunnah korban, nah itu sunnah. Karena ada hukumnya beda lagi nanti, ketentuannya kalau dia ngomong seperti itu. Makanya hati-hati. Kalau saya punya duit, saya punya ini, saya korban, wajib jatuhnya. Jadi kurban itu hukumnya wajib. Apa konsekuensinya bagi seorang yang kurbannya wajib? Bagi seseorang yang berkurban dengan kurban wajib, dia tidak berhak menerima daging kurban tersebut. Artinya daging kurbannya itu harus disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau yang sunnah itu ada beberapa bagian. Boleh dia ambil sedikit untuk ambil tabarukan dan sisanya disedekahkan, atau dia ambil sepertiga buat dirinya, sepertiga buat tetangga orang ya, tetangga-tetangganya, sepertiga lagi buat fakir miskin. Gitu. Itu tentang hewan kurban. Nah, hewan kurban ini ada bermacam-macam. Yang paling utama hewan kurban adalah onta. Itu yang pertama. Yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Nah, 3 inilah yang sering dilakukan oleh para sahabat di zaman Nabi SAW. Adapun kerbau, jarang. Karena apa? Daripada tempat lingkungan di Arab jarang ada kerbau. Adanya sapi, onta sama kambing. Jarang juga sapi malah di sana. Kemudian unta untuk 7 orang dan sapi untuk 7 orang, sedangkan kambing buat 1 orang. Gitu. Untuk afdolnya bagaimana? Lebih afdol yang mana kalau ada bertanya? Lebih afdol yang mana? 7 orang buat kambing atau 7 orang buat sapi atau 1 orang kambing? Nah, ulama mengatakan di sini yang lebih afdol adalah 1 orang dengan 1 kambing. Ya, 7 orang berkurban dengan 7 kambing lebih utama ketimbang 7 orang dengan 1 ekor onta atau sapi. Lebih utamanya, lebih hal utama. Duanya sama, tetapi kalau hal utama adalah lebih utama yang 1 ekor kambing 1 orang.
Atau dia satu ekor kambing, 7 orang 7 ekor kambing begitu.